Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fi din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan yang insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab-kitab yang ditulis oleh para muhadditsin. Kajian ini adalah pengantar untuk mempelajari kitab-kitab tersebut. Sebelum kita membaca dan mengkajinya, diambil dari Al-Madkhal ila Manahijil Muhadditsin yang ditulis oleh Syekh Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muttalib. Kita masih di dalam Sunan Abi Dawud dan kita akan melanjutkan tentang manhaj dari Al-Imam Abu Dawud atau metode Al-Imam Abu Dawud di dalam menyusun kitab sunannya ini. Bagi antum yang mempunyai kitabnya, yaitu kitab Al-Madkhal, ya, lihat di halaman 234. Ya. Kemarin kita sudah mengkaji sedikit. Ya, kita insyaallah akan melanjutkan untuk pagi hari ini. Tinggal sedikit beberapa ini paling 1, 2, ya 3 halaman, ya, insyaallah taala. Baik. Kata beliau, wa fi 'ardi Abi Dawud lil ahadits fi abwabil kitabi tattadihu as-simatut taliyah. Ya. Dalam pemaparan Al-Imam Abu Dawud, ya, untuk memaparkan hadis-hadis tadi di dalam bab-bab kitabnya, maka kita akan bisa melihat, ya, dengan jelas, ya, simat ataupun karakter, ya, sifat sebagaimana berikut ini atau poin-poin berikut ini, ya. Beliau akan menjelaskan beberapa poin, ya, tentang bagaimana Al-Imam Abu Dawud menyusun hadis-hadis tersebut. Jadi setiap imam mereka mempunyai metode, setiap imam mempunyai manhaj, ya, yang mungkin saja berbeda-beda, ya. Misalnya antara Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad di dalam musnadnya, kemudian juga Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta, dan juga nanti para imam-imam yang lainnya. Dan kita sudah melewati bahwa Al-Imam Abu Dawud di dalam menyusun kitab hadis ini yang berupa kitab Sunan, yaitu
mengumpulkan hadis-hadis hukum, menitik berat pada sisi fikih. Ya. Pertama kata beliau, yadhkuru awwalan al-ahadits as-sahihah. Pertama kali beliau menyebutkan hadis-hadis yang sahihah. Thumma yadhkurul ahaditsa ghair as-sahihah. Kemudian beliau setelah itu menyebutkan hadis-hadis yang tidak sahih. In kana yuridu dzalik. Apabila beliau menginginkan hal tersebut. Jadi beliau pertama kali membawakan hadis yang sahih, kemudian beliau membawakan hadis yang dhaif apabila memang diperlukan. Menurut beliau. Ya, ini poin pertama sudah pernah kita baca, tapi nggak apa-apa kita baca kembali. Fa fi bab ma yaqta'u as-salata min kitabis salah. Rawa haditsan sahihan. Ya. Di dalam bab ma yaqta'u as-salata min kitabis salah. Apa yang memutus salat di dalam kitab as-salat. Dalam kitab as-salat ada bab namanya ma yaqta'u as-salat. Apa yang memutus salat. Beliau membawakan hadis yang sahih. Yaitu beliau mengatakan qala hadatsana Hafiz Ibnu Umar. Haddatsana Syu'bah. Ini tahwil, beliau membawakan sanad yang lain. Ya, kata beliau, qala wa haddatsana Abdus Salam ibnu Mutahhar wa ibnu Katsir. Al-ma'na anna Sulaiman ibn al-Mughira akhbarahum an Humaid ibn Hilal an Abdullah ibn Samit an Abi Dzar. Qala Hafiz قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الرجل. وقال عن سليمان قال أبو ذر يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمرأة. فقلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض. فقال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الكلب الأسود syaitan. Baik, beliau membawakan hadis dengan sanadnya. Di sini ada dua sanad. Pertama adalah dari Hafiz Ibnu Umar. Kemudian sanad yang kedua adalah dari Abdus Salam bin Mutahhar. Di sini dari Abu Dzar, qala Hafiz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqta'u salatar rajuli, memutus salat seseorang. Memutus salat seseorang. Jadi seseorang ketika salat kemudian ada yang memutusnya. Waqala, kemudian keduanya mengatakan dari Sulaiman, qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar, yaqta'u salatar rajuli, akan memutus salat seseorang idza lam yakun baina yadayhi qida akhiratir rahli, apabila tidak ada di depannya itu adalah setinggi kayu yang dijadikan sebagai pegangan di belakang dari hewan tunggangan hewan tunggang atau kendaraan Jadi kalau tidak, yang dimaksud di sini adalah di depannya tidak ada sutra, tidak ada sutra. Kalau di depan orang yang salat itu tidak ada sutra, maka salatnya itu terputus. Terputus di sini nanti kalau ditinjau dari
aqwal al-ulama dan pendapat para ulama berbeda-beda. Yang memutusnya adalah al-himaru wal kalbul aswadu wal mar'atu. Al-himar yaitu keledai, al-kalbul aswad yaitu anjing hitam, wal mar'atu kemudian wanita. Fakultu, kemudian aku mengatakan, ma balul aswad minal ahmar minal asfar minal abyad. Ya. Ada apa dengan anjing yang berwarna hitam? Ya. Apa bedanya dengan yang berwarna merah, yang berwarna kuning, ataupun yang berwarna putih? Faqala, kemudian beliau mengatakan, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, ya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian beliau bersabda, al-kalbul aswadu syaitan. Anjing yang berwarna hitam itu adalah syaitan. Nah, ini hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam bab ma yaqta'us salah, ya, di dalam kitab as-salah, begitu. Wa ba'da hadzal hadis, ya, setelah hadis ini, ya, yang sahih, wa ba'da hadzal hadis as-sahih, rawal hadis al-munkar. Beliau meriwayatkan hadis yang munkar, alladzi sabaqa an dzakarnahu, yaitu yang telah berlalu, yang sudah kita sebutkan. Berarti di sini Al-Imam Abu Dawud pertama kali dia membawakan hadis yang sahih, kemudian membawakan hadis yang dhaif. Ya, kalau hadis yang mungkar berarti hadisnya itu adalah dhaif. Ya, kita ketahui bahwa hadis yang mungkar itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dhaif, kemudian menyelisihi riwayat orang yang thiqah. Itu namanya mungkar. Ya. Dan apabila hadisnya mungkar, berarti hadisnya adalah dhaif. Ini yang pertama dan sudah kita singgung dalam pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua, yadhkuru aktsara min tariqin lil matnil wahid عندما يريد أن يؤكد حكما من الأحكام الفقهية بتقديم أدلته من الأحاديث الصحيحة. Ya. Beliau menyebutkan lebih daripada satu jalan, ya, untuk satu matan. Jadi beliau menyebutkan jalannya itu tidak hanya satu, akan tapi beberapa jalan, ya, lebih daripada satu. Kapan? Ketika beliau menginginkan untuk mengokohkan satu hukum dari hukum-hukum fikih dengan mendahulukan dalil-dalilnya dari hadis-hadis yang sahihah. Nah, ini beliau lakukan, yaitu ketika beliau ingin menetapkan suatu hukum, ya, beliau bawakan terlebih dahulu hadis-hadis yang sahihah yang beliau bawakan lebih daripada satu jalan. Kemudian di sini dicontohkan, fa fi babil mar'ati la taqta'us salata. Di dalam bab al-mar'ah la taqta'us salat. Wanita tidak memutus salat. Wanita tidak memutus salat. Nah, berarti beliau memandang bahwa wanita ini, ya, ketika dia ini adalah ada di depan orang yang salat, tidak memutus salat atau tidak membatalkan salat. Zakara khamsata ahadits, ya, sahihah, ya. Beliau membawakan dan menyebutkan 5 hadis yang sahih. Wa kulluha tubayyinu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa Aisyatu bainahu wa bainal qiblati mu'taridatan.
Ya. Semuanya 5 hadis tadi menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah salat. Ya. Sedangkan Aisyah, istri beliau, ya, radhiyallahu taala anha, berada di depan beliau, ya, di arah kiblat. Dan beliau ketika itu Aisyah radhiyallahu anha melintang, ya. Jadi melintang itu berarti menghalangi, ya, menghalangi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat. Ya. Jadi ya mungkin kita ketahui Rasul sallallahu alaihi wasallam itu salat di rumahnya dan di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Lalu Aisyah ada di depan beliau dan beliau salat, ya. Sedangkan Aisyah itu melintang, ya, di situ. Menunjukkan bahwa ini tidak membatalkan salat. Ya, tidak membatalkan salat. Mimma yadullu ala anna al-mar'ata la taqta'u salah. Ya. Menunjukkan bahwa hadis ini atau apa yang terjadi itu wanita tidak memutus salat. Artinya salatnya adalah tidak terputus atau tidak batal, ya. Walaupun arti terputus itu berbeda-beda, para ulama juga mengartikannya atau menjelaskannya, ya. Ada yang mengatakan itu adalah membatalkan, ya, kan, tapi ada juga yang mengatakan bukan membatalkan, yang dimaksud yaitu memutus itu adalah orang itu perhatiannya, ya, perhatian dari salatnya itu akan tercuri oleh orang tersebut, ya, ya, perhatiannya, sehingga dia seakan-akan salatnya tidak menyambung. Baik. Berikutnya. Wa ka'anna Aba Dawud yuridu an yathbuta. Wa ka'anna Aba Dawud yuridu an yuthbita aw huwa fi'lan kadhalik anna hadits Abi Dzarr as-sabiq innama huwa mahmulun ala qat'il khusyu'. Ya. وتفرغ للصلاة كما قال بعض العلماء كالخطابي وليس على أن هذه الأشياء تفسد الصلاة. Nah, di sini disebutkan seakan-akan Al-Imam Abu Dawud menginginkan dan menetapkan, ya, bahwa hadis Abu Dzar yang terdahulu, ya, di dalam bab ma yaqta'us salat Abu Dzar tidak lain adalah maksudnya atau mahmulun ala qat'il khusyu'. Maksudnya adalah dia memutus khusyuk di dalam salat. Wa tafarrugh lis-salah atau tafarrugh di dalam salat atau fokus di dalam salat, ya. Jadi perhatian kekhusyuannya ataupun fokusnya di dalam salat itu terputus dengan adanya tadi misalnya adalah al-himar, keledai, atau al-kalbul aswad, atau wanita tadi. Jadi bukan termasuk dalam kategori membatalkan, ya. Kama qala ba'dul ulama, sebagaimana perkataan, pendapat dari sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Khattabi, ya. Al-Imam Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan, ya. Walaysa ala anna hadhihi al-ashya' tufsidu shalah. Jadi ini semua, ya, tadi himar, al-kalb aswad, ya, anjing yang berwarna hitam, wanita, itu tidak merusak salat, tidak merusak salat. Ya, di sini berarti Al-Imam Abu Dawud mengemukakan pendapat beliau
menetapkan pendapat beliau bahwa yang dimaksud dengan yaqta'u as-salat itu adalah bukan membatalkan salat atau bukan merusak salat, akan tapi memutus sisi kekhusyuannya dan fokusnya seseorang ketika dia itu salat kemudian lewat beberapa perkara tadi atau hal-hal tadi. Ya, ini namanya fikih, ya, fikih daripada Imam Abu Dawud. Ya, kita ketahui, ya, Al-Imam Abu Dawud, ya, kemarin sudah disinggung kalau dari sisi fikihnya adalah beliau, ya, termasuk dalam kategori Hambali, ya, bermadzhab Imam Ahmad karena beliau adalah murid Al-Imam Ahmad, bahkan termasuk murid khusus, ya, yang mempunyai hubungan erat dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang ketiga, yu'na Abu Dawud bitanbih ala ikhtilafir ruwati fi alfadil mutun allati taltaqi fi mawdu'in wahid fayaqulu mathalan, ya, mathalan qala Abu Dawud حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر يعني التحويل, beliau berpindah kepada sanad yang lain. قال حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهذا لفظه عن محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت كنت أنام وأنا معترضة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمامه إذا أراد أن يوتر زاد عثمان غمزني ثم اتفقا فقال تنحى. Al-Imam Abu Dawud, ya, memberikan di sini tanbih, yakni peringatan atas perbedaan, ya, ikhtilaf, ya, arwah, perbedaan para rawi di dalam lafaz-lafaz matan. Yang lafaz-lafaz matan ini bertemu dalam satu tema, ya, fi maudhu'in wahid. Contohnya adalah di sini hadis, ya, beliau membawakan, ya, pertama adalah beliau bawa sanad, ya, Utsman ibni Abi Syaibah, kemudian sanad yang kedua adalah dari Al-Qa'nabi, ya, dengan sanadnya sampai dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Kemudian Aisyah ini bercerita bahwa aku tidur dan aku dalam keadaan melintang, ya, di kiblatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, salat dan aku berada di depan beliau, ya, ketika beliau akan melakukan witir, ya. Kemudian Utsman, ya, menambahkan ghamazani. Ghamazani yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam meraba dengan tangannya untuk mengetahui tentang posisi daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Tsumma ittafaqa, kemudian ada kesepakatan, ya. Faqala, ya, keduanya, yakni ada kesepakatan dari kedua rawi tadi. Faqala tanaha. Tanaha, ya, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam menyingkir dari Aisyah tadi atau menyendiri atau tidak melewati Aisyah, begitu. ففي هذا الحديث نرى أن أبا داود ينبه على أنه وإن كان قد أورده بإسنادين إلا أن المتن من لفظ عبد العزيز ابن محمد.
Di dalam hadis ini kita melihat bahwa Imam Abu Dawud memberi peringatan, ya, tanbih, ya, bahwa ya, beliau ini kan membawakan dua sanad, kecuali bahwa matan dari lafaz Abdul Aziz bin Muhammad, sebagaimana kama yunabbihu an Utsman ibn Abi Syaibah, bahwa Utsman ibn Syaibah zada fi lafdzil hadis, ya, membawakan tambahan di dalam lafaz hadis yang tadi disebutnya ghamazani, zada Utsman ghamazani. Nah, itu lafaz hadisnya. An Abdul Aziz kalimah, dari Abdul Aziz satu kalimah. Wa hadha yumathilu diqqatu Abi Dawud, ya. وهذا يمثل دقة أبي داود في روايته ومحافظته على ألفاظ الرواة وهذا كان شأن كثير من المحدثين حفاظا على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم, ya. Ini adalah menunjukkan akan ketelitian daripada Al-Imam Abu Dawud di dalam riwayatnya dan penjagaan beliau terhadap lafaz-lafaz dari para rawi yang beliau bawakan. Dan inilah juga adalah keadaan dari kebanyakan dari kaum muhaddisin atau para ulama muhaddisin untuk dalam rangka menjaga sunnah Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan yang ketiga adalah beliau, ya, Al-Imam Abu Dawud, ya, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, membawakan beberapa riwayat yang berbeda, ya. Dalam apa? Dalam sisi mungkin lafaz dari matan-matan hadis tersebut, ya. Mungkin yang satu tidak ada, kemudian yang satunya lagi ada, begitu. Ini ada tambahan, ya, berbeda antara satu dengan yang lainnya, tapi mempunyai satu tema yang sama, ya. Ini Al-Imam Abu Dawud yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat, wa li'inayati Abi Dawud bin nahiyatil fiqhiyah. Kemudian dari sisi perhatian Al-Imam Abu Dawud dalam sisi fikih, ya, najiduhu la yaqtasir ala dzikril ahadits, ya. Kita dapatkan bahwa beliau itu tidak hanya menyebutkan hadis-hadis saja. Wa innama qad yadhkuru bi janibiha ma yakhdumu hadhihi an-nahiyah. Akan tetapi beliau juga menyebutkan, ya, di samping hadis-hadis tersebut apa yang bisa membantu sisi fikih ini, ya. Jadi beliau tidak hanya menyebutkan hadis demikian, akan tetapi beliau menyebutkan beberapa hal, ya, yang bisa membantu memahami hadis tersebut, ya, bisa membantu memahami hadis tersebut untuk pengambilan atau istinbat dari hukum, ya, hukum-hukum fikih. Di antaranya kata beliau, fanarahu mathalan yadhkuru ba'd al-qawa'id allati tattaba'u indama nara ahaditha, ya, zahirha at-ta'arud. Beliau, ya, ini kita kalau secara terlak kita mendapatkan, ya, contoh misalnya beliau menyebutkan sebagian kaidah-kaidah yang kaidah-kaidah ini bisa diikuti, ya, ketika kita melihat, ya, hadis-hadis yang secara zahir hadis-hadis itu adalah saling bertentangan, saling berlawanan. Ya, jadi kalau
ada hadis-hadis yang saling bertentangan, hadis-hadis yang saling berlawanan. Nah, beliau membawakan kaidah-kaidah yang bisa mengurai dari pertentangan atau perbedaan ya dari hadis-hadis tersebut. Hatta natawassala ila al-fahmi as-sahih laha. Sampai ya kita bisa sampai kepada pemahaman yang sahih ya. Sampai kita bisa faham ya bahwa apa yang ada di dalam hadis-hadis itu ternyata misalnya bisa dikompromikan. Wa fil abwab allati intaqina minha ya, di dalam bab-bab yang kita sudah pilihkan tadi ya, di antaranya adalah ya, al-amtsilah as-sabiqah ya, contoh-contoh yang terdahulu ya. Ruwayat ahaditsu ya, diriwayatkan ya, hadis-hadis ya. Ba'duha yaqul, sebagiannya itu mengatakan inna salata la taqta'uha asya. Sesungguhnya salat itu tidak ada sesuatu pun yang memutusnya. Jadi kalau tadi ada bab yang tadi ma yaqta'u as-salah. Di sini ada juga sesungguhnya salat tidak ada yang memutuskannya al-asya apa saja begitu ya. Wa huna yadhkuru Abu Dawud hadhihi al-qa'idah. Kemudian di sini Abu Dawud rahimahullahu taala menyebutkan kaidah. Apa kaidahnya? Idza tanaza'a al-khabarani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nudhira ila ma amila bihi ashabuhu min ba'dihi. Nah, apabila ada dua khabar atau dua hadis yang saling bertentangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dilihat kepada apa yang diamalkan oleh para sahabatnya ya setelah beliau ya. Jadi di sini berarti ada satu solusi. Kalau misalkan ada hadis yang menyatakan tadi yaqta'u as-salat, kemudian juga disebutkan tidak ada sesuatu pun yang memutus salat tersebut ya. Ini kan seakan-akan saling bertentangan. Maka beliau memberikan solusi dengan satu kaidah. Apabila ada dua khabar atau dua hadis yang saling bertentangan, maka lihat ya, lihat apa yang dikerjakan oleh para sahabat setelah beliau alaihi salatu wassalam. Nah, itu berarti lihat ya apa yang dilakukan sahabat. Kenapa? Karena sahabat ini adalah murid-murid Rasul alaihi salatu wassalam. Dan mereka bertemu dengan Rasul, belajar dengan Rasul, melihat prakteknya Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga praktek mereka ini adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya berbeda dengan kita, ya berbeda dengan kita karena kita ini jauh dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bertemu dengan Rasul, tidak hidup bersama Rasul, tidak bermajlis dengan Rasul, tidak melihat ya keseharian Rasul di dalam ibadahnya, di dalam muamalahnya, di dalam kegiatan-kegiatan kesehariannya. Sedangkan para sahabat mereka melihat, mereka bertemu, mereka bertanya, mereka berinteraksi. Nah, maka perbuatan dari para sahabat itu bisa dijadikan sebagai pegangan ya. Untuk apa? Untuk mengurai ya, ketika terjadi pertentangan di antara dua hadis ataupun dua khabar tadi. Ini kaidah ya, kaidah. Kemudian
ba ini yang kedua. Wa qabla an yadhkura hadhihi al-qa'idah, sebelum beliau menyebutkan kaidah tadi, yumahidu laha bidikri riwayatin an Abi Sa'idin al-Khudri. Beliau memberikan persiapan terlebih dahulu. Sebelum menyebutkan kaidah tadi, beliau memberikan persiapan kepada kita, kepada yang akan membaca ini, ya, membaca kitab sunannya ini. Ya. Ada persiapannya, tidak langsung kaidah, akan tapi ada persiapannya. Apa persiapannya? Beliau sebutkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Riwayat itu mengatakan, ya, innahu kana yusalli famarra syabun min Quraisyin baina yadayhi fadafa'ahu thumma 'ada fadafa'ahu 3 marrat. Falamma insarafa qala inna as-salata la yaqta'uha syai'un walakin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idra'u mastata'tum fa innahu syaitan. Nah, riwayat itu menyatakan bahwa ada, ya, ketika beliau salat, seorang pemuda Quraisy berjalan melalui beliau di depannya. Ya. Kemudian beliau menghalanginya. Kemudian dia mengulanginya sampai 3 kali. Maka ketika selesai, ya, beliau mengatakan, ya, bahwa salat itu tidak ada sesuatu pun yang memutusnya. Ya, begitu. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idra'u mastata'tum. Ya, idra'u mastata'tum artinya cegah, ya, orang yang mau lewat di depan orang yang salat itu sesuai kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Berarti di sini menunjukkan bahwa orang yang lewat di depan orang yang salat tadi tidak membatalkan salat. Dan beliau katakan fa innahu syaitan, sesungguhnya dia adalah syaitan. Kenapa? Tadi disebutkan sampai 3 kali, ya, 3 kali. Ya. Berarti kan maksa gitu. Seharusnya ketika 1 kali dicegah, ya, dia sudah tahu, oh ini berarti ada orang yang salat, kemudian dia tidak lewat di situ. Ini mengulangi 2 kali sampai 3 kali. Maka disebut oleh Rasul alaihi salatu wassalam, fa innahu syaitan. Sesungguhnya dia itu adalah syaitan. Ya. Tapi faedahnya tadi adalah beliau, ya, membawakan riwayat ini, Al-Imam Abu Daud membawakan riwayat ini untuk apa? Untuk membawakan satu kaidah. Apabila ada 2 khabar yang saling bertentangan, ya, antara satu dengan yang lainnya, maka lihat, ya, apa yang dilakukan oleh para sahabat setelahnya. Baik, berikutnya jim. Selain kaidah, beliau juga katakan yanqulu an ba'dil a'immati aqwalahum taqiban ala ba'dil ahadithi. Ya. Beliau juga Imam Abu Dawud membawakan, menukil, ya, sebagian dari pendapat para imam. Ya, sebagian pendapat para imam. Ya. Taqiban ala ba'dil ahadith. Ya. Sebagai di sini adalah seperti komentar untuk sebagian hadis-hadis tadi. Jadi ada pendapat para imam, ya, yang beliau letakkan setelah hadis tersebut. Ya, setelah membawakan hadis, beliau bawakan pendapat para imam. Ya. Contoh di sini kata beliau, fi babil muhrim yamutu kaifa yasna'u bihi. Ya, kaifa yusna'u bihi. Ya. Di dalam bab al-muhrim, ya, yang meninggal. Apa yang harus diperbuat?
innahu ba'da an rawal haditha fi dhalika qala, beliau setelah membawakan hadis ya tentang hal ini, beliau mengatakan sami'tu Ahmad ibn Hanbalin yaqul fi hadzal hadis. Aku mendengar Ahmad bin Hanbal mengatakan di dalam hadis ini, khamsu sunan, 5 sunnah. Thumma dzakara hadhihi sunan. Kemudian beliau menyebutkan sunnah-sunnah tersebut. Ya. Setelah beliau membawakan hadis, kemudian beliau membawakan perkataan dan pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Contoh yang lain, wa fi babir rajul yukaffiru qabla an yahnath. Qala Abu Dawud sami'tu Ahmad ibn Hanbalin yurakhisu fiha al-kaffaratu qabla al-hanathi. Ya, dalam bab ar-rajulu yukaffir ya qabla an yahnatha, yaitu bab seseorang yang yukaffir yakni membayar kafarah daripada sumpah ya sebelum orang tersebut melakukannya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika misalnya ada seseorang bersumpah ya demi Allah misalnya, saya tidak akan melakukan ini ya, apa sesuatu dia tidak lakukan. Akan tetapi kemudian ada orang lain yang membujuk dia, ya, nggak boleh begitu misalnya, kamu harus melakukannya dan seterusnya. Nggak dibujuk. Kemudian akhirnya dia, oh ya kalau begitu nanti saya akan melakukannya. Nah di sini dalam bab ini maksudnya adalah boleh tidak ya seseorang itu membayarkan kafarah sebelum dia melakukan sesuatu yang dia sumpahi tadi ya. Padahal dia belum melakukannya, qabla an yahnatha ya. Maka di sini ada perbedaan para ulama, akan tapi di sini disebutkan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ya, dan ini juga pendapat para ulama yang lain ya. Qala Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud mengatakan, sami'tu Ahmad ibn Hanbalin yurakhisu fiha. Saya mendengar Al-Imam Ahmad bin Hanbal memberikan rukhsah pada hal tersebut, yaitu al-kafara qabla al-hadath. Membayar kafarah sebelum dia melakukan apa yang dia sumpahi tersebut. Nah, jadi membayar kafarah itu bisa ketika dia bersumpah tidak melakukan sesuatu, ternyata dia melakukan sesuatu itu. Nah setelah itu dia membayar kafarah. Bisa juga dia membayar kafarahnya itu, dia belum melakukan perbuatan itu, tapi dia sudah membatalkan sumpahnya. Misalnya dengan ada bujukan-bujukan tadi, dia membatalkan sumpahnya, kemudian dia membayar kafarah, lalu dia melakukan perbuatan yang dia sumpahi tersebut, begitu. Untuk masalah kafarahnya itu misalnya adalah kalau dalam misalnya dalam Al-Quran ya, kafarahnya adalah memberi makan ya 10 orang miskin ya, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak ya. Kalau tidak bisa semua itu, maka bisa dengan saum ya 3 hari. Wallahu a'lam. Ya, demikian. Kemudian yang berikutnya yaitu dal ya. Setelah seperti itu ada dibawakan ya, menukil sebagian akwal pendapat para imam, yadhkuru ba'da ara'is salaf wa yakhtaru minha ma yubayyinu ma yadhhabu ilaihi.
Ya, beliau menyebutkan sebagian pendapat-pendapat salaf, kemudian beliau memilih apa yang menjadi mazhab beliau. Ya, memilih dari pendapat-pendapat salaf itu, kemudian beliau pilih mana yang beliau ikuti. Ya. Baik, contoh di sini. Ya. فقد روى عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع. Beliau membawakan riwayat Khalid bin Al-Walid bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk makan daging kuda, ya, al-khail, ya, al-humil khail, ya. Kuda-kuda al-khail ini berbeda dengan al-hisan. Kalau al-hisan adalah kuda biasa, kalau al-khail ini adalah kuda yang digunakan untuk berperang, ya. Kemudian al-bighal, kemudian al-hamir, yaitu keledai, ya, dan juga, ya, binatang buas. Ya. Allaqa Abu Dawud ala hadzal hadits biqaulih. Kemudian al-Imam Abu Dawud, ya, memberikan komentar terhadap hadis ini, ya, dengan pernyataan beliau dan perkataan beliau, wa huwa qaulu Malik. Ini adalah pendapat Imam Malik. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, la ba'sa bi luhumil khail. Ya, la ba'sa bi luhumil khail. Boleh, ya, memakan daging kuda, ya, al-khail, daging kuda, yang kuda itu adalah digunakan untuk berperang, ya. Walaysa al-amalu alaihi wa hadha mansuhun. Walaysa al-amalu alaihi, tidak ada amal atasnya, dan ini adalah mansuh, yaitu larangan dari memakan daging kuda tadi. Itu kata beliau adalah mansuh, sudah dihapus. Qad akala luhum al-khayli jama'atun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau katakan bahwa sungguh, ya, telah memakan daging kuda tadi jama'atun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekelompok dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minhum, di antara mereka adalah Ibnu Az-Zubair, wa Fadalah, Ubaid, Anas bin Malik, Asma, ya, ibnatu Abi Bakar, ya, putri daripada Abu Bakar, wa Suwaid, ya, Ibnu Ghafalah, wa Alqamah, dan kata beliau juga adalah dahulu Quraisy pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa kanat Quraisyun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadbahuha, ya, menyembelih kuda tadi, Wa ruwiya an Ummi Salamah, diriwayatkan dari Ummu Salamah, qalat kuntu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Maimunah fa aqbala ibnu Ummi Maktum wa dhalika ba'da an umirna bil hijab fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajiba minhu fa qulna ya Rasulullah alaysa a'ma la yubsiruna wa la ya'rifuna fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afa'amyawani antuma alastuma tubsiranihi. Diriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata, dulu aku di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada juga di sisi beliau Maimunah. Ya.
kemudian datang Ummu Maktum, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya. Demikian itu terjadi setelah kita diwajibkan, kata Ummu Salamah, diwajibkan untuk berhijab. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, berhijablah kalian berdua dari Abdullah bin Ummi Maktum itu. Lalu kami mengatakan, yaitu Ummu Salamah dan Maimunah, ya Rasulullah, bukankah dia adalah orang yang buta, tidak bisa melihat kami dan tidak mengenal kami? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian ini buta? Kalian berdua ini buta? Bukankah kalian berdua itu melihat dia? Nah, ini Masya Allah, ya, apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istri beliau. Ya. Walaupun misalnya yang datang adalah orang yang buta, namun beliau memerintahkan istri-istri beliau untuk berhijab. Ya. Walaupun orang yang buta tadi tidak melihat, tidak mengenalnya. Qala Abu Dawud, berkata Imam Abu Dawud, wa hadza li azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam khasatan. Ini adalah untuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Ala tara ila i'tidadi Fatimah, ya, binti Qais 'inda ibni Ummi Maktum. Ya. Qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Qais i'tadi 'inda ibni Ummi Maktum fa innahu rajulun a'ma tad'ina thiyabaki 'indahu. Di sini kemudian Imam Abu Dawud, ya, menyebutkan, ya, bahwa apa yang tadi disebutkan di dalam riwayat tadi, bahwa Ummu Salamah dan Maimunah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijab di depan Abdullah bin Ummi Maktum adalah khusus untuk istri-istri beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Kata beliau, tidakkah engkau melihat, ya, kepada apa? Kepada Fatimah binti Qais, ya, ketika ada Abdullah bin Ummi Maktum, ya. Karena di situ disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyatakan bahwa kepada Fatimah binti Qais bahwa Abdullah ibnu Ummi Maktum adalah seorang laki-laki yang buta. Kemudian beliau katakan di sini, engkau meletakkan pakaianmu di sisi siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Artinya di sini tidak berhijab di depan Abdullah bin Ummi Maktum, karena memang Abdullah bin Ummi Maktum itu adalah buta, ya, tidak bisa melihat. Ya. Wallahu a'lam. Ya, di sini apa yang dinyatakan oleh Imam Abu Dawud adalah sebagai gambaran bahwa beliau membawakan pendapat, ya, pendapat dari para salaf terdahulu, kemudian beliau memilih dari pendapat-pendapat tersebut apa yang sesuai dengan mazhab beliau. Begitu. Berikutnya, wa fi babil mustahadah. Di dalam bab al-mustahadah. Mustahadah yaitu wanita yang mempunyai darah istihadah, yaitu darah yang keluar di luar waktu haid, ya, ataupun nifas. Ya. Ba'da an dzakara Abu Dawud ma yufidu anna al-mustahadata tad'u as-salata ayyam aqra'iha thumma tagtasilu wa tatawaddau. Ya. Setelah beliau menyebutkan, ya, Imam Abu Dawud apa yang memberikan faidah bahwa
al-mustahadah, yaitu wanita yang istihadah tadi, dia meninggalkan salat, ya, menahan salat pada hari-hari dia itu haid. Ketika hari haid dia tidak salat. Ya. Thumma taghtasilu, kemudian mandi, ya, wa tatawadda, kemudian dia itu berwudu, ya, mandi dan wudu. Qala wa huwa qaulul Hasan, kata beliau ini adalah pendapat Al-Hasan. Hasan wa Sa'id ibn al-Musayyib wa Atha wa Makhul wa Ibrahim wa Salim. Ya, beliau katakan pendapat Hasan, Sa'id bin al-Musayyib, Atha, Makhul, Ibrahim dan Salim. Wal Qasim anna al-mustahadata, bahwa wanita yang mustahadah tada'u as-salata, ya, tada'u as-salata, yaitu menahan salatnya, dia tidak salat ayyama aqra'iha, hari-hari di mana dia itu haid, ya. Wa yushiru ila ra'yi Rabi'ata wa Malik, kemudian beliau mengisyaratkan kepada pendapat Rabi'ah dan pendapat Malik. Wa fi riwayatihi an Rabi'ah, di dalam riwayatnya dari Rabi'ah, annahu kana la yara 'ala al-mustahadha wudu'an. Ya. Dan di dalam riwayatnya dari Rabi'ah bahwa beliau berpendapat untuk orang wanita yang mustahadhah itu tidak wudu illa 'inda kulli salatin, kecuali ketika setiap kali akan salat. Kalau tadi adalah mandi lalu berwudu. Ya. Ini adalah tidak berwudu kecuali akan salat. Illa an yusibaha hadathun ghairud dam, kecuali apabila beliau atau seseorang itu, wanita itu, ya, mendapatkan hadas selain daripada darah, ya, selain daripada darah. Fa tatawaddau, maka dia berwudu. Tsumma dzakara anna dzalika qaulu Malik ibni Anasin. Ya, kemudian beliau menyebutkan bahwa itu adalah pendapat Imam Malik bin Anas. Nah, di sini, ya, kita dapatkan bahwa Al-Imam Abu Dawud menyebutkan pendapat dari para salaf. Pendapat dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, pendapat Imam Sa'id ibn al-Musayyib, pendapat Atha, pendapat Makhul, kemudian sampai kepada pendapat Rabi'ah dan juga pendapat Imam Malik. Ya. Baik. Contoh yang lain. Wa fil kalami ala sutratil musalli. Ya, ketika berbicara tentang sutrahnya al-musalli, orang yang salat. Wa man'ihi man yamurru, ya, amamahu, dan orang yang larangan, ya, orang yang melewati di depan orang yang salat. Rawah hadis, beliau membawakan hadis, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yastaza baina yadayhi falyadfa fi nahrihi fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Beliau membawakan hadis, apabila salah seorang di antara kalian, ya, salat, ya, yang di depannya itu ada sutrah, yasturuhu minan nas, yang bisa menghalangi manusia, ya. Jadi dia salat, di depannya ada sutrah, ya, ada sutrah, bisa berupa apa saja sutrahnya, ya. Ini masalah sutrah juga adalah perbedaan para ulama tentang berapa tingginya, kemudian juga apakah boleh dengan garis atau yang lainnya. Fa'arada ahadun, apabila ada seseorang, ya, yang dia itu ingin melewati, ya, orang yang salat di depannya, falyadfa'hu fi nahrihi, maka cegah dia, dorong dia, ya. Fa'in aba, apabila orang itu adalah tidak mau, masih memaksa dia lewat di depan orang yang salat tadi,
seperti kejadian yang diriwayatkan di depan, ya. Falyuqatilhu, maka yuqatilhu, perangi dia. Perangi dia ini adalah maksudnya adalah tidak membunuhnya, akan tapi dia dengan sebutkan idra'u mastata'tum, Rasul alaihi salatu wassalam, itu dicegah dengan sekuat tenaga yang memang dia mampu. Fa innama huwa syaitan, sesungguhnya dia itu yang tadi lewat di depan itu setelah dicegah tapi tetap mau maksa begitu adalah syaitan. Ya, karena syaitan itu bertugas untuk menghalangi manusia dari khusyuk di dalam salatnya. Naqala Abu Dawud anna Sufyan ats-Tsauri qala yamurru ar-rajulu yatabakhtar, ya, yatabakhtaru baina yaday wa ana usalli fa amna'uhu wa yamurru ad-dha'ifu fala amna'uhu. Al-Imam Abu Dawud membawakan perkataan Sufyan ats-Tsauri, ya. Kata Imam Sufyan ats-Tsauri, ada seorang laki-laki, ya, yang dengan gaya sombongnya yatabakhtaru baina yaday, ya, dengan sombongnya berjalan ya di depan aku, wa ana usalli, sedangkan aku dalam keadaan salat, fa amna'uhu, maka aku mencegah dia, ya, jangan sampai lewat di depan aku. Wa yamurru dhaif, kemudian ada orang yang lemah. Tadi kan orang yang kuat menyombongkan diri, orang yang mungkin kelihatannya menggagah-gagahkan diri, atau orang yang kuat misalnya seperti itu, dia ingin lewat di depannya, maka Al-Imam Sufyan ats-Tsauri mencegah dia. Kan tapi kemudian ada seorang yang dhaif, orang yang dhaif juga lewat di depan beliau. Fala amna'uhu, maka aku tidak mencegahnya, ya. Orang yang dhaif, yaitu orang yang lemah, ya, orang yang lemah. Ya, di sini Al-Imam Abu Dawud membawakan pendapat para imam, ya, pendapat para salaf, ya. Kemudian beliau membawakan apa yang menjadi pilihan beliau, ya, mana yang menjadi pilihan beliau, begitu. Wala syakka anna hadhihi at-ta'liqat udifat ala sunani Abi Dawud. Nah, tidak diragukan lagi bahwa ta'liq tadi, yaitu komentar-komentar tadi, diletakkan di dalam Sunan Abi Dawud setelah beliau Al-Imam Abu Dawud membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah kata beliau sibghatan hadithiyatan wa fiqhiyah, yaitu celupan, ya, hadis dan fikih. Yani berarti di situ ada kehebatan daripada Al-Imam Abu Dawud, ya, dan keunikan Al-Imam Abu Dawud di dalam penulisan kitab sunannya ini, ya. Di samping beliau adalah seorang muhaddits, ya, dan beliau mengetahui berbagai macam riwayat-riwayat hadis tersebut, ya, baik secara riwayah ataupun dirayah daripada hadis-hadis itu, ya, mana yang sahih, mana yang dhaif, dan beliau bisa menyusunnya, ya, mana yang harus diutamakan, mana yang kemudian diakhirkan, ya. Di samping itu pula beliau membawakan kaidah-kaidah untuk solusi apabila ada hadis-hadis yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula beliau membawakan aqwal dari as-salaf, ya, pendapat-pendapat salaf terdahulu. Kemudian beliau juga memilih daripada pendapat-pendapat itu apa yang sesuai dengan mazhab beliau, ya.
Ya, ma'al ahadits allati rawaha fi kitabihi, bersama dengan hadis-hadis yang beliau riwayatkan di dalam kitab sunannya itu. Nah, demikian alhamdulillahirabbil alamin, kita selesai ya membahas tentang Sunan Abi Dawud secara ringkas ya, secara ringkas. Kalau lebih mendalam ya tentu tidak dari kitab ini, akan tapi antum bisa membaca kitab-kitab yang lain ya, kitab-kitab yang lain yang merupakan juga pengantar untuk mempelajari kitab-kitab ulama hadis yang tebalnya mungkin juga adalah tidak hanya 1 jilid, mungkin juga adalah bisa 2 jilid ya, atau lebih mungkin. Ya tergantung daripada penulis di dalam memaparkan apa yang menjadi pengantar untuk bisa memahami satu kitab dari kitab-kitab hadis tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan tidak hanya cukup dengan apa yang kita baca ya, apa yang kita kaji dalam kajian kita ini ya. Silahkan antum semua bisa memperkaya ya dengan membaca kitab-kitab yang lain yang masih banyak ya. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufik kepada kita untuk bisa memahami ya kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, para muhaddisin, dan juga bisa mengambil faidah dari apa yang mereka tulis tersebut ya. Terlebih adalah amal ya, jangan sampai kita lupa bahwa ilmu itu adalah untuk diamalkan, bukan untuk dihafalkan saja, bukan untuk disimpan saja ya, apalagi bukan hanya untuk ulangan ataupun tes ataupun ujian, tapi ilmu adalah untuk diamalkan ya. Karena yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang kita fahami dan juga apa yang kita amalkan. Kalau berbeda antara ilmu yang kita miliki dengan amal yang kita kerjakan, yang demikian itu akan menyebabkan kita mungkin ada kesulitan di akhirat kelak ya. Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an bisa menjadi pembela kita pada yaumul qiyamah ya, menjadi hujjah kita. Bisa juga Al-Qur'an akan menghujat diri kita, menuntut diri kita. Nah, apabila kita tidak mengamalkan apa yang menjadi ajaran-ajaran ya, atau apa yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim yang kita mungkin faham atau kita hafal ya. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah selanjutnya ke depan kita masuk ke dalam Jami' At-Tirmidzi ya, kitab atau Sunan At-Tirmidzi. Ada yang mengatakan itu adalah Sunan At-Tirmidzi, ada yang mengatakan Jami' At-Tirmidzi. Namun masuk dalam kategori Ashabus Sunan ya. Terkenalnya adalah Ashabus Sunan. Sunan Abi Dawud, kemudian Sunan At-Tirmidzi, lalu Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibni Majah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.